Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, setiap minggu kita boleh menerima start hari pertama dari setiap minggu kita dengan berkat Tuhan, dengan kabar baik, dan berkat dari hari-hari berikutnya dalam kehidupan kita. Percaya kata amin. Katakan amin ya. Kita akan mendengar bagaimana kita hidup menang dalam hidup atau berkemenangan. Ya, hanya kemenangan. Hidup dengan irama kasih karunia. Ya, hidup dengan kekuatan Kristus. Hari-hari kita demikian kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, tambah hari tambah kuat. Itu hanya ada di dalam firman Tuhan, gak ada di tempat lain, saudara. Dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya selalu berkata, kesehatan nomor satu, kesehatan nomor satu. Kalau kamu sehat, kamu bisa pergi kemana-mana. Maksudnya gini, percuma uang banyak atau punya segala harta, tapi nggak bisa pergi kemana-mana gitu maksudnya. Ya kesehatan nomor satu, benar firman Tuhan bilang. Setelah keselamatan, ya kita percaya. Kita lihat juga Yesus di mana-mana orang sakit disembuhkan, ya yang terikat, kerasukan dibebaskan. Ya, apa gunanya mewarisi seluruh bumi kalau kita binasa, ya, atau tergeletak di ranjang, yang nggak bisa menikmati. Nah, Tuhan menebus kita, ya kita tahu kita ada dalam sabat penebusan, makanya kita merayakannya hari Minggu kan seperti ini. Kita ditebus juga dari kelemahan, dari keburukan, dari hidup lemah, ya, dan kita menerima tambah hari, tambah kuat. Sama-sama katakan tambah hari, tambah kuat. Ya, hari-hari kita kan tambah nih. Kalau orang yang lebih banyak umurnya, itu hanya lahir duluan aja. Daripada yang belakangan maksudnya. Tapi hari-hari kita tambah kekuatan kita. Kita buka dari Ulangan 33 ayat 25 ya. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Kalau bahasa Inggrisnya katakan sepatumu ya, shoes. Ini berkat suku Asher. Artinya dia menerima berkat kalau dari bagiannya itu kekayaan ya, sebenarnya kekayaan dari minyak tuh. Makanya sepatunya dari besi dan dari tembaga. Nah, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Nah, itu ya saudara ya. Tambah hari, tambah kekuatan. As your days, there your strength be. Ya, jadi kekuatan kita itu bukan tambah lemah. Bukan tambah melemah. Ya, hidup kita bukan dari matahari terbit terus sampai rembang tengah hari, terus sampai maghrib lagi gitu. Enggak begitu. Tapi sampai rembang tengah hari. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama-sama katakan dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ya, dari iman kepada iman. Semakin hari semakin kuat. Gimana Pak? Nggak mungkin. Manusia bilang nggak mungkin, makanya nggak banyak terjadi. Tapi kita baca lagi coba firman Tuhan Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saudara lihat ya. Di perjanjian lama orang mengadakan pilgrim atau apa, perjalanan ziarah ke Sion, berjalan makin lama makin kuat. Nggak ada makin lama makin lemah atau pergi ke Sion terus mati di jalan gitu. Nggak ada saudara. Ini janji luar biasa. Nah sekarang kita di Sion ada apa? Di Sion ada Yesus, karya Yesus sempurna. Sekarang kita menerima itu, Sion itu bicara mereka berziarah ke bait Allah. Sekarang kita adalah bait Allah. Luar biasa ya. Itu kita hidup benar-benar di dalam hidup kasih yang hidup di dalam Allah. Gitu. Nah, firmannya kita baca ya. Kita mulai lihat lagi bagaimana hidup berkemenangan gitu. Bagaimana hidup bukan turun, tetapi naik. Bagaimana hidup itu semakin hari semakin kuat.
Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Kalau roh sudah ditebus ya, jiwanya semakin kuat, tubuhnya semakin kuat. Semakin dimudahkan. Gitu, semakin hari semakin naik, terbang dengan kuatan sayap Raja Wali. Berarti naik kan? Sweet, cepat. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, itu diulang-ulang karena sistem dunia nggak ada yang seperti itu, saudara. Soalnya mau ke gym atau ke pusat kebugaran atau ke dokter atau ke ahli-ahli kesehatan, mereka anggap, oh biasa Pak, ini faktor U. Oh biasa demensia gitu ya, atau suka lupa. Oh biasa kalau ada pikun gitu, ada lupa-lupa atau sendi-sendinya sakit. Itu biasa bagi dunia di bawah matahari. Tetapi seperti firman Tuhan yang kita baca, itu bukan kebenaran. Kebenarannya semakin hari semakin kuat. Gimana Pak? Kan nggak mungkin. Nah, karena bilang bagaimana meragukan, tidak mungkin dikatakan sendiri, makanya nggak terjadi. Lebih baik tembak matahari daripada dan kena bulan daripada tembak di bumi ini, ya. Coba kita lihat rahasianya. Hidup dalam berkemenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, ya. Come, datang kepadaku, kata. Ini undangan. Katakan undangan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, letih lesu, lemah, ya namanya juga letih lesu dan beban berat. Akibat religion, nanti kita lihat ya di MSG-nya. Bentar kita selesaiin dulu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan rest. Kelegaan itu rest. Ya, 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita tahu ya, kita pikul satu kuk dengan Yesus. Lembu junior dengan lembu senior. Satu kuk dan learn, belajar the unforced rhythm of grace. Nanti kita lihat ya, bahwa karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat lagi kelegaan. True rest. Jiwa kita rest. Jiwa kita, pikiran kita nggak stres. Jiwa kita nggak cemas, nggak gelisah. Ya nggak kepepet. Orang banyak kan juga gelisah karena seolah kepepet waktu, kurangan waktu, harus cepet-cepet, harus begini, harus begitu. Gelisah. Kok belum terjadi? Kok lama? Gitu ya. Enggak. Jiwamu akan mendapat rest. Ya, seperti dibawa ke air yang tenang, domba tuh, rest. Ya. Prosper, makmur jiwa kita. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, sama-sama katakan enak. Dan ringan. Kenapa ringan? Karena kuk itu, kalau satu kuk dengan lembu senior itu dengan Yesus, kita dibawa ke tempat-tempat yang baik. Karena kita ikut aja lembu juniornya. Coba bahasa MSG-nya luar biasa ya. The message-nya. Are you tired? Capek? Worn out? Lelah? Letih lesu? Burn out? Ya, burn out. Habis gitu. Lelah, lesu, lemas. Burn out on religion. Karena agamawi. Karena di bawah hukum Taurat. Karena di bawah tuntutan. Ya, ini di kitab Matius Tuhan udah ngomong. Come to me. Ya, datang kepadaku. Get away with me. Ya, berjalan bersamaku. You will recover your life. Ya, recovery. Ya, kita dipulihkan. Restorasi 120%. I'll show you how to take a real rest. Tuh. Rest yang sebetulnya bukan di bawah agamawi. Bukan di bawah tuntutan, tapi di bawah supply. Sama-sama katakan supply, seperti kita nyanyikan tadi. 29. Walk with me, work with me.
Satu cook tadi ya. Watch how I do it. Ya, ikuti aja. Learn the unforced rhythm of grace. Ya, learn the unforced rhythm of grace. Irama kasih karunia yang tidak memaksa. Irama kasih karunia, kayak lagu tuh. Irama kasih karunia yang tidak memaksa. Belajar dari mana? Dari Yesus. Satu cook. Ya. I won't lay anything heavy or ill fitting on you. Nggak ada yang beban yang berat, nggak ada yang nyakitin. Ayat 30. Keep company with me. Ikut aja. Satu cook memang ya. And you will learn to live freely and lightly. Ya. Merdeka dan ringan. Sama-sama kalian merdeka dan ringan. Sudah lihat ya, kita bukan hidup di bawah kasih karunia itu, jadi hidup yang terpenjara, terikat, ketakutan, beban, ibadah aja beban, ya agamawinya beban, berat. Hidup tuh berat, hidup itu orang bilang, hidup tuh menakutkan, hidup itu gelap. Jalan buntu, putus asa. Dari masalah yang satu selesai, masalah yang lain muncul. Dari masalah kepada masalah. Itu hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Salah sedikit dirajam, salah sedikit dirajam. Jadi hidup seperti ditimpukin batu itu. Ada orang hidupnya seperti ditimpukin batu. Nggak habis-habis persoalan. Nggak habis-habis masalah. Oleh Tuhan gitu? Bukan. Tuhan memberi apa tadi? Rest. Belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa. Ya, freely. Cuma-cuma juga. Nggak ada tuntutan. Lightly. Ringan. Supply. Saudara jangan pikir, oh kalau supply, kalau nggak dituntut hidup nanti sembarangan. Enggak, dituntun. Dari jalan-jalan yang permai. Dituntun, dibawa oleh Tuhan Yesus. Ke jalan-jalan yang penuh bahagia. Dituntun. Yang nggak mungkin dituntun ke arah yang merusakkan. Wah kalau hidup seenaknya aja gitu Pak. Wah narkobais dong. Nanti perjinahan, nanti percabulan, nanti segala macam. Masa Tuhan bawa ke situ? Ya. Kita memiliki hidup yang berbeda dari sistem dunia. Oke ya, coba kita lihat hidup di dalam kasih yang hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih. Kasihnya Tuhan. Rest. Saudara, jangan pikir gini, gimana? Saya kalau nggak punya uang, ya tetap stres. Saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak punya itu. Ya, puji Tuhan ya, dalam hidup saya sampai hari ini bukan... Ya dulu waktu masih kecil orang tua saya cukup berada dan setelah ini bukan berlimpah-limpah, tapi saya nggak pernah kekurangan apapun sebenarnya. Nggak pernah kekurangan apapun. Selalu ada supply. Karena hidup di dalam Kristus. Nah sekarang supply-nya ketika kita terima itu bukan sedikit, berlimpah-limpah saudara. Coba kita lihat ya, bagaimana kita hidup di dalam kasih. Yang hidup di dalam Bapa. Itu bahasa NIV-nya. Tapi kita lihat bahasa Indonesia dulu. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita sudah kenal, Allah adalah kasih. Itu kan ya, Allah adalah kasih. Kenal bahwa Allah adalah kasih. Kasihnya continue, berkelanjutan, tidak pernah berhenti, tidak pernah dia berhenti mengasihi. Atau Allah adalah kasih, kalau dia berhenti mengasihi, ya dia berhenti jadi Allah. Nggak mungkin kan? Kita kenal dan kita percaya, kita terima. Bahkan kita terima kelimpahan kasih karunia. Karena cuma-cuma kan kasih Allah, kasih karunia. Kita mengenal dan percaya menerima kebenaran hadiah. Nah, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, nah ini ya,
tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Jadi kasih yang tinggal di dalam Allah nih. Dan Allah di dalam dia. Kita di dalam Allah, di dalam Yesus, aman, super aman. Dia kota benteng, gunung batu, perisai, menara, tempat perlindungan. Aman nggak? Aman. Super aman, super aman. Saya selalu katakan, kalau ini kita, ballpoint, ini Yesus, firman, kita di dalam Yesus, kita aman. Super aman. Ya, karena nggak ada yang bisa mencelakakan kita. Kena Yesus dulu baru kena kita, kan nggak mungkin. Ya, kita super aman di dalam Yesus. Katakan super aman. Nggak ada yang bisa mencelakakan kita. Bahkan kita sudah ditebus dari kecelakaan. Hari ini lagi rame lagi tuh, ada kecelakaan di jalan tol. Buka aja mic. Ya. Mengerikan gitu. Untung nggak meninggal tuh orangnya, ngebut begitu kencang jalan tol. Tapi begitu banyak yang hancur mobilnya. Ya, kita aman di dalam Yesus. Dan Allah di dalam kita. Kristus Yesus di dalam kita, saudara. Sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, jalan. Berarti nggak ada jalan buntu, ya selalu ada jalan, bikin jalan. Kebenaran lagi. Dan hidup, bukan kematian. Kita sudah mengenal dan kita percaya. Amin. Ya, ini hubungan, saudara. Hidup dalam kasih yang hidup dalam Allah, atau hidup dalam kasih yang hidup dalam Tuhan, ya. Ya, dalam diri kita sendiri kita lelah. Ya, tadi Pastor Mark cerita. Oh, belum ayatnya baca ya. Oh ya. Who's over, bagian B-nya aja. Lives in the love, lives in God. Hidup di dalam kasih yang tinggal di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. God is love di atas, ya kan? God is in them. Allah di dalam kita. Amin. Ya, sama-sama katakan, kalau kita mau hidup berkemenangan, hidup dari hari dibudahkan lagi, hidup dalam kasih Allah. Pokoknya saya dikasih, saya orang yang paling dikasih, katakan. Saya orang yang paling dikasih. Ya. Ya, saya selalu sering memperkatakan, ya apalagi kalau lagi lari, Christ is my strength, Christ is my healthy, Kristus adalah kekuatanku, Kristus kesehatanku. Tambah hari aku tambah kuat. Ya, memang kalau orang yang lebih muda kadang-kadang take it for granted, ya, nggak terlalu menghargai gitu. Nah, kalau kayak begitu seringkali kalau ngobrol sama yang sepantaran gitu, dia cerita tentang penyakit, tentang kemarin masuk rumah sakit. Kebanyakan orang menghargai ketika dia udah pernah masuk rumah sakit gitu. Kalau kita lagi sehat-sehat, kita kurang menghargai mungkin, ya, tapi kita sekarang nggak begitu. Tapi kebanyakan orang waktu dia sakit di rumah sakit, dia baru menghargai. Aduh, betapa enaknya kesehatan yang dari Tuhan itu. Nah, demikian dari Pastor Mark, ya, cerita pada waktu dia umur 60, dia bangun dengan lelah, dengan tired. Ya, walaupun dia kan pastor, ya, pastornya Mandarin, ya, di New Christian Church. Waktu dia New Year 3 tahun yang lalu, ya, dia bilang sampai Happy Chinese New Year, tapi wajahnya begitu letih lesu, dia bilang. Ya, may the heart the heart be with you all year round. Tapi tua jadinya. Ya, tua. Tadi dia suka, dia bilang, oh kalau udah tua, ya dia memaklumkan gitu. Darahnya mungkin mesti dipijit-pijit. Ya, karena orang Chinese tuh sirkulasi darahnya mesti begini, mesti begitu. Mungkin secara dunia begitu. Ya, kemudian dia konsultasi sama Pastor Daniel, dia bilang, pastor anak muda sih sebenarnya. Pak, pergi ke gym, katanya. Ya, tapi ya saya mau kasih lihat tuh waktu dia
Atau ada before afternya, atau dia lagi ke gym? Mana coba lihat lanjutnya. Nah, sekarangnya begitu ya. Padahal dia kan waktu beberapa bulan lalu juga cerita, dia sebenarnya paling sengsara waktu, kalau orang Singapura tuh paling sengsara kalau pas wajib militer ya. Ya kalau kebanyakan kan orang nggak suka. Nah dia bilang dia pull up-nya nggak bisa, push up-nya nggak bisa. Sekarang dia Aerox apa nih? Ya, Aerox ini olahraga ekstrim ya. Nah, jadi kuncinya dia bilang, it's my first time doing this. Please don't push me, thank you. Ya, kuncinya sambil bukannya stres tapi rest. Awalnya memang dia bilang ini, waktu dia mulai latihan gym, wah dia paksakan diri karena dia memang orang yang dia bilang orang yang apa tuh pengen cepet gitu, cepet-cepet. Nah, tapi Tuhan bilang ajarin dia learn that unforced rhythm of grace. Nah, dari begitu yang tadi jadi begini. Ini mudahan 15 tahun nih kayaknya begini ya. Atau 20 tahun. Ya. Dari umur 63 di sebelah kiri 60, sekarang 63 nih yang di sebelah kanan. Semakin memudahkan ya, before after. Supaya kita lihat. Kuncinya apa tadi? Belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa ya. The unforced rhythm of grace. Dia bilang always go low. Itu ada tulisan di bawah tuh ya, ya foto. Sekarang jadi kuat, sehat, jadi muda lagi. Ya luar biasa ya. Karena dia very intense ya. Dia pengen ini awalnya. Nah, Tuhan katakan sabar. Ya, jangan rush, jangan terburu-buru. Ya, saudara, karena dia biasa hidup maunya cepat ya. Saya waktu itu juga pernah kan, istri saya juga, beliin dumbbell katanya. Oke, beli dumbbell 1 kilo, oke 1 kilo. Ya, tiba-tiba ekstrim gitu latihannya. Langsung ekstrim. Nggak begitu, biar 1 kilo juga, bertahap. Ya, tapi lakukan terus. Saudara. Ya ini bicara karena ternyata sekali lagi ya, bukan olahraganya yang membuat dia sehat, bukan. Tadi dia contohin itu ya, kenapa dia tersenyum sambil happy gitu. Karena dia tahu Christ is our strength. Ya, Kristus adalah kekuatannya. Kekuatan kita. Ya, our healthy. Itu yang kita harus terima, saudara. Sebelumnya dia bilang dia kalau antri marah-marah, kalau macet marah-marah. Ya. Makanya belajar by the grace of God. Malah kalau perlu nikmati, pause gitu ya. Orang tua saya dulu bilang jangan buru-buru, kalau apa-apa tuh yang buru. Kalem tapi cepet gitu. Dulu saya nggak ngerti. Ya orang tua saya, adik saya di sini ya. Kalem tapi cepet. Maksudnya jangan gerubak-gerubuk gitu kalau kerja gitu. Nah, tapi kita sekarang udah mendengar. Ya kenapa? Kita ikuti aja irama kasih karunia yang tidak memaksa. Ya kalau kita nyanyi lagu kan ada beatnya, ada iramanya. Gitu ya, bukannya cepet, bukan kan. Tapi bagaimana ya lagunya. Nah, kenapa? Karena Tuhan tetap beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak. Continue berkelanjutan selama-lamanya. Dia beserta dengan kita. Tadi kan dia di dalam kita di dalam dia. Berarti kita di dalam kasih Allah, hidup di dalam kasih Allah, dan kasihnya itu di dalam kita. Kasih yang sempurna. Yang memberikan kita dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dari sistem dunia. Kita terima aja. Itulah rahasia, semakin hari semakin kuat, saudara. Semakin hari semakin naik. Amin. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 5.
Kadang-kadang orang belum apa-apa, kalau nggak punya uang aja kita pikir, wah Tuhan nggak menyertai kita lah, nggak punya uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Tuhan yang mencukupkan kalau kita percaya supply. Berartinya apa? Berarti pasti ada. Nah, makanya karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, never leave you nor forsake you. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Membiarkan ya tidak akan melupakannya, tidak akan meninggalkan. Sekali-kali itu ume, bahasa Yunaninya, tidak akan pernah mungkin, double negatif. Makanya namanya Immanuel. Jadi tadi kita hidup di dalam hidup yang hidup di dalam kasih yang ada di dalam Allah gitu. Hidup dalam kasih. Itu never leave us nor forsake us. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Continue, berkelanjutan. Kenapa nggak terjadi dong Pak? Nggak otomatis. Ya jangan ditepis-tepis yang kayak gini. Oh nggak bisa. Jangan bilang begitu. Hidup aja. Ya. Banyak orang belum apa-apa kok dengar firman ini. Oh nggak bisa Pak, kita udah tua Pak. Kita udah lewat. Waktu kita nih udah lewat. Musim kita udah lewat. Siapa bilang saudara? Gitu. Ya apalagi yang masih lahirnya belakangan. Maksudnya masih lebih muda. Yang umurnya udah banyak, harus merubah dulu. Ya kalau umurnya makin banyak dan makin dimudahkan, makin terang, makin mulia, makin imannya makin berakar, ya kita nggak jadi hamba uang. Kita diberi kecukupan supply-nya. Karena Tuhan itu supply. Tadi kita nyanyikan, Jesus is my supply, gitu ya. Supply saya adalah Yesus. Mana ada Yesus kekurangan apapun. Ya, zaman Yusuf aja dia nggak kekurangan. Mau di mana juga nggak kekurangan. Bahkan dia menjadi supply roti, itu gambaran Yesus. Ya. Coba kita lihat. Sebagaimana Yesus di surga, Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4, ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Lihat ya. Kasih Allah sempurna di dalam kita. Ya. Nah, ketika dibilang apa? Yaitu kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Evil day. Evil day itu singular day. Kalau good days banyak. Tapi kalau kita percaya, waktu misalnya nggak ada uang ya, kok lagi sepi atau apapun lah keadaannya lah, karena di bawah di dunia ini ya kan, korosi. Tapi kita percaya apa? Saya di dalam Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya. Yesus di dalam saya di dalam kasih. Ya, makanya dikatakan firman Tuhan apa? As he is, so are we in this world. Karena sama seperti dia, as he is. Is-nya now ya. Sebagaimana dia di surga, demikian kita ada di dalam dunia ini. Kalau pastor selalu sampaikan, waktu Yesus ada di dalam dunia ini aja udah keren. Sama dengan Yesus yang ada di dalam dunia ini. Ya, waktu dia lahir dan hidup 33,5 tahun. Sampai di kayu salib. Itu udah hebat banget. Sekarang as he is sekarang Tuhan Yesus itu di sebelah kanan Allah Bapa selama-lamanya. So are we sekarang, bukan nanti, saudara. Are now in this world, di dunia ini sekarang. Yang dunia itu korosi, yang dunia itu semakin lama semakin gelap. Ya, di Sumatera sekarang, Sumatera Utara, Aceh, Medan, Palembang atau daerah mana tuh, banjir, longsor. Tadi dengar dari Pak Tony juga di Papua sana hujan ya, ada longsor juga di beberapa tempat. Itu dunia. Saudara saya
Di dalam siapa? Di dalam Kristus, di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah yang hidup di dalam Allah. Kasih yang hidup di dalam Allah. Kita hidup di situ. Hidup oleh iman. Percaya. Tinggal gini, amin Tuhan. Saya percaya Tuhan. Amin. Ya makanya kita nggak dengerin tuh kata-kata busuk orang dunia. Ya, demensia, pikun, sakit. Ya, kita udah tua, Mel, gitu. Ada teman gitu. Padahal dia suka lari-lari sama saya. Ya, nanti kalau harus pakai tongkat ya pakai tongkat, jangan malu, jangan pakai tongkat. No way. Ya, orang Israel keluar, dia makan itu Paskah. Ya, daging yang disembelih itu, anak domba yang disembelih. Dia makan yang di roasted, yang dibakar, gambaran Yesus di kayu salib. Dia berjalan, kakinya nggak menjadi bengkak atau feeble, no feeble, tidak ada yang lemah di orang Israel. 2 juta orang Israel jalan keluar dari Mesir, nggak ada satu yang lemah, satu aja nggak ada. Tuhan bilang kok, saya percaya. Ya maka mereka keluar dengan emas dan peraknya dari mereka rampasi dari orang Mesir. Dengan kekayaan yang besar. Mana buktinya? Ya buktinya orang Israel bisa bikin bait suci itu, kemah suci, kemah Musa itu. Semuanya dari emas tuh. Tembok-temboknya semua dari emas semua. Maksudnya perkakas-perkasnya dari emas. Tempaan dari mana? Ya. Saudara, kita nggak mau dengar perkataan-perkataan orang dunia. Ya, kita aminkan firman Tuhan. Bagaimana, jangan tanya bagaimananya. Kapan, nggak perlu tanya kapannya juga. Kita tahu kenapanya, why-nya kenapa. Karena Yesus sudah bayar di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi hidup di dalam kasih yang hidup di dalam Tuhan. Ya. Jadi masa tua itu bukannya jadi tua ya. Tapi masanya, musimnya ya umurnya udah segini. Umur saya 62. Tadi Pastor Mark ternyata 63, ya beda setahun lah. Sepantar berarti. Ya, sepantar. Nggak ada penuaan di surga, nggak ada saudara. Itu kebenarannya aja, nggak ada. Bapak itu bukan orang tua, dia Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Ya, kita akan merayakan Natal kan, seorang anak diberikan, seorang anak dilahirkan, seorang putra diberikan. Ya, penasehat, wonderful, ya penasehat ajaib kalau bahasa Indonesianya. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Semua bicara tentang Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Jadi nggak ada penuaan. Tua boyot, muka asem. Orang dia bilang sukacitaku kok yang diberikan bagi kita. Ya. Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi nggak ada pensiun saudara, berbuah. Ya, menjadi gemuk dan segar, bukan gendut ya. Gemuk tuh fatness ya. Gemuk, bukannya peot gitu, bukannya kisut. Dan segar, ya nggak kisut. Gemuk dan segar. Amin. Kalau evergreen jadi ya. Kalau fokus pada dia. Jadi tadi kan kalau kita lihat Pastor Mark itu waktu dia tadi bawa beban atau apa, lihat dia bilang apa? Smile first, ya. Senyum aja dia bilang. Kenapa? Enjoy. Amin. Ya. Jadi waktu menghadapi mendadak ada panggilan menghadapi Goliat kayak Daud, ya dia smile aja.
penuh sukacita. Ya, saudara tahu Daud waktu dia dibawa, oh ini dia. Kita baca ayat 16-nya dulu ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Itu yang diberitakan. Maksudnya gini, kayak tadi kan Pak Semak waktu dia umur 60, dia kayak lelah, bangun tidur lelah, dia bilang, tua, lemes. Ya, ketika dia, ini dia berarti kan orang-orang New Christian Church ya, dia metanoia gitu, dia learn the unforced rhythm of grace. Betul, teman pastornya kasih tahu dia ikut di gym masuk, tapi waktu dia bilang dengan cara intens gitu, dia itu sakit-sakit semua juga. Dia bilang, nih nggak benar nih, kok sakit-sakit juga gitu. Ya iyalah saudara, kalau saudara nggak pernah angkat beban, tiba-tiba angkat banyak-banyak, ya pegal-pegal semua. Ya saya suka olahraga kan, jadi tahu. Nah, Tuhan mengajarkan apa? Learn the unforced rhythm of grace. Pelan aja, slow. Ya sebenarnya bukan apa-apa saudara ya. Jadi beban itu bertahap. Ya, coba kita lihat loh. Mendadak menghadapi Goliat. Goliat itu masalahnya, ya bebannya tadi. Tapi Daud kayaknya enteng aja ya. Coba kita lihat ya 1 Samuel 17 ayat 34. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, dia bilang. Dia biasa saja, dia bilang. Biasa nih kayak gini. Bagi orang Israel, dia dengar Goliat 40 hari nantangin orang Israel semua, dia bilang, dari rajanya sampai yang kecil, di orang Israel semua. Itu hatinya melt, hatinya lumer, ketakutan. Baru dengar ngomong Goliat. Daud bilang apa? Biasa, dia bilang, mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang dan menerkam seekor domba dari kawanannya. Singa loh saudara, singa. bukan singa sirkus lagi. Bukan singa atau beruang di taman safari, bukan saudara. Menerkam seekor domba. Dan ini ada gambaran Tuhan Yesus ya, betapa powerful kuasa dari Tuhan Yesus ya. Daud itu gembala, Yesus itu gembala, tadi kita dengar juga ya. Kawanannya apa yang dia lakukan? 35. Maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Diambil dari mulutnya singa loh saudara. Dan kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Muka singa diginian nih. Saudara, singa. Beruang. Ya. Kemarin ada orang ngobrol sama saya, wah iya ya trail run ya. Tapi di sini suka ada macan loh. Ngeri juga ya katanya. Ya kebanjir kemarin tuh macan di Sumatera pada keluar juga katanya. Ada yang mati 2 atau gimana ya. Wah, tapi mending lah kalau di Amerika tuh ada grizzly gitu ya, beruang. Beruang lebih tinggi lagi. Saya pernah lihat di kebun binatang ya, bukan kebun binatang di sini, di Singapura. Itu kalau beruang kutub itu ternyata 3 meter hampir tingginya. 3 meter sebenarnya. Tinggi besar gitu. Ya kurang lebih gitulah beruang. Tapi dia bilang apa? Ditangkap janggutnya. Dihajar. Biasa lagi dia bilang. Ya, kuat dan perkasa. Kalau menurut saya Daud ini kecil-kecil Superman ya. Superman, Batman. Ya, orang bilang ya lebih baik Batman karena manusia biasa ketika dia pakai baju Batman ya jadi Batman gitu. Saudara, kita mengenakan Kristus. Sama apa yang Yesus kerjakan, selengkap senjata Allah, kebenaran-kebenaran itu demikian kita. Itu kata firman Tuhan. Dan betul kan, dia hadapi Goliat dan Goliat itu tumbang dengan satu batu. Sama. Dan itu biasa dilakukan. Berarti dia kuat dan perkasa. Yang percaya kata amin. Ya, artinya apa? Masalah percaya, saudara. Tinggal
Di dalam kasih yang tinggal di dalam Allah. Saya orang paling dikasih bilang, saya di dalam Yesus. Yesus di dalam saya. Kasih yang sempurna, kasih yang mula-mula, semua tentang kasih Allah. Ya. Sekali lagi, belajar the unforced rhythm of grace. Kasih karunia itu kasih kan? Irama kasih karunia yang tidak memaksa. Jadi ketika Goliat itu muncul di hadapan saudara-saudara, bukannya hancur, saudara diangkat. Beberapa teman saya bilang gitu, ketika dia menghadapi tantangan, mana? Maya ikut nggak? Saya bilang, oh ini waktunya untuk diangkat. Kenapa? Peperangan milik Tuhan. Perlombaan buat kita tuh udah di-set gitu kata Tuhan. Tapi mata kita tertuju pada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, coba kita lihat ya. Yang kita udah sering lihat ya, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita tahu ya, saksi Musa, Abraham, tadi Daud kita lihat ya. Mereka kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, ngapain pakai beban? Nggak mau ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Soalnya perlombaannya sudah di-set. Kita tinggal jalanin aja nih perjalanannya. Nah, dengan apa? Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada diri. Kalau Daud lihat ke diri, semua bilang, Raja Saul juga bilang, itu orang Goliat itu, pahlawan Filistin itu gagah perkasa, udah tinggi besar, raksasa, itu pasukan atau prajurit pengalaman atau apa tuh, punya profesional. Lu siapa? 2-3 ekor domba lagi cuman. Mungkin waktu dia cerita, itu kalau singa beruang, serigala ngambil domba satu, saya kejar. Ya saya juga mikir juga kadang-kadang ya. Itu kalau singa ambil itu atau beruang, kan larinya kenceng. Kok Daud bisa ngejar? Gimana ngejarnya coba? Dikejar, tangkap lagi. Nah itu namanya mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada diri. Kalau dia lihat dirinya aja, waduh, dimakan singa, diambil singa satu, gimana ngejarnya saudara? Kencengan mana singa sama manusia larinya? Kita baru mikir gitu aja udah, nggak mungkin, nggak bisa, Tapi kalau mata tertuju kepada Yesus, memimpin kita dengan iman. The author and the finisher of our faith tuh sebenarnya. Memimpin kepada kita, dia penulis dan membawa iman kita kepada sempurnaan. The finisher yang menyelesaikan iman kita, makanya disebut iman Kristus. Iman Kristus, saudara. Amin. Itulah maksudnya mata tertuju itu. Kita lihat Tuhan mengasihi saya. Iblis bilang, enggak. Siapa lu? Lu nggak layak. Oh, karena saya nggak layak, saya berarti qualified. Tuhan mengasihi saya orang berdosa. Tapi karena saya sudah dikasih, sudah ditebus, saya bukan orang berdosa, saya orang benar. Saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Itu mata tertuju pada Yesus, saudara. Ya, membawa iman kita kepada keselamatan. Artinya dia yang menyelesaikan. Kalau ikat satu, cook dengan Tuhan, learn the unforced rhythm of grace, dia memimpin iman kita. The author, penulis iman kita. Setiap step dari iman kepada iman kepada iman. Dia bawa iman kita kepada kesempurnaan, naik terus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Itu kalau kita melakukan, artinya menghadapi tiba-tiba ada masalah, ada Goliat, ada persoalan, matanya tertuju kepada Yesus. Kalau kepada manusia apa? Kekurangan, sumber daya kurang, apa-apa kurang, semuanya nggak ada. Tapi kalau lihat Yesus, semuanya ada, saudara. Ya tapi kan Pak, biasa orang gitu. Tapi kan itu namanya halu, itu namanya mimpi, itu namanya, ya karena udah bilang begitu ya nggak akan peroleh, saudara.
Sebaliknya, ketika Daud bilang, singa dan beruang aja ku hadapi itu. Dia bukan nambah-nambah, dia bukan ngarang cerita loh saudara ya. Saya kejar, saya tangkap, saya bunuh. Itu orang gak bersunat itu, si Goliat kulup itu sama aja sama binatang tadi. Dan dia hadapi. The battle is the Lord's. Jadi bukan ngarang-ngarang, ini bukan cerita halu yang tadi orang bilang. Ya. By grace saya akan bilang begitu. By grace saya akan bilang, ya liatin aja kalau lu gak percaya. Makin hari saya makin kuat. Kata Pastor Mark tadi, karena dia 63, 7 tahun lagi saya 70. 10 tahun setelah 70, 80. Orang bilang, mana bisa semakin kuat. Dia bilang, lu gak baca Kaleb. Kaleb. Ya oke, sebelum Kaleb, kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 18 ya. Tak seorang pun pernah melihat Allah. Setiap anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, kita di dalam pelukan di dada Bapa, di dada Yesus yang ada di basem, ya kan, di pangkuan ini di dadanya kan, selalu ada di dada Yesus. Nah, ini bicara apa? Nah, tadi karena dia bicara tentang aerox tadi kan, latihan yang kayak latihan militer tuh, ntar tarik, ntar angkat beban, tak begitu. Ya, dia bilang startnya nggak bisa langsung ikut aerox itu, tapi startnya dia bilang spiritual, ada squat dulu, belajar squat. Saya tahu yang squat jongkok gitu ya, squat jongkok. Nah, apa dia contohin tadi orang zaman dulu ya, di toilet tadi jongkok, ada toilet duduk jongkok. Kalau makan jongkok, kalau sambil motong ini jongkok karena nggak ada bangku kali ya. Squat ya. Nah, squat kita adalah right believing, saudara. Percaya benar. Sama-sama katakan percaya benar. Ya. Ini percaya benar. Kita di dalam pelukan Bapa, di dada Yesus yang ada di dada Bapa. Itu kan kita udah dengar. Itu kasih ya, di dalam kasih Tuhan itu di dadanya Yesus. Percaya benar aja yang ada di dada Bapa. Di dalam kasih, dalam pelukan. Terima aja. Itu right believing, percaya benar. Selalu start dengan percaya benar. Ya belum apa-apa, orang udah nggak percaya, ya itu udah menepis lah, udah nggak terima. Oke, ada orang mulai percaya, start dia udah percaya. Tapi di ngomongin dari kiri, di ngomongin dari kanan, di ngomongin sekeliling, atau dari diri sendiri, timbul keraguan-raguan. Ya, iblis tipu. Udah kayak benih aja tuh, benih udah terima di tanah, cuman tipis. Dia lihat dunia, dia bilang apa, panas terik, segala kekhawatiran, mana buktinya nggak ada uang, makanya buktinya nggak ada ini. Sebentar aja hilang, saudara, dibilang. Nggak tumbuh, nggak ada akarnya. Padahal kalau dibalik, kalau tanah hati kita benar, semakin dipres gitu, semakin akarnya mesti makin dalam. Kayak apa, nanam pohon korma ya, katanya ditaruh benihnya, ditaruh batu di atas supaya ke bawah. Saudara, kita bukan cari masalah, bukan, saudara. Tapi di situ kita lihat, even di dalam kayak tadi Daud aja, dalam perjalanannya kan nggak langsung dia hadapin Goliat kan, dimarah-marahin kakak-kakaknya dulu. Ya mungkin, ya daripada nggak ada yang berani, ada satu orang berani, ya dibawa deh ke raja deh. Rajanya juga bingung, ini si Unyil ini mau lawan raksasa gimana. Dikasih perlengkapan pasukan, longgar semua, nggak enak, dia nggak bisa jalan. Karena dia masih badannya kecil kali. Kan sering digambarkan gitu ya, ketopongnya kegedean, baju zirahnya udah nggak nyaman ya. Itu perjalanan apa? Sebelum perjalanan masuk lawan Goliat, ya perjalanan diragukan, dikata-katain. Saya nggak ada urusan bagi Tuhan.
Ya, ketika orang percaya, selalu percaya benar. Makanya dengarnya yang benar. Buang yang nggak benar. Beneran, buang segala tipu dari jurang neraka itu, apalagi tuh. Omongan-omongan kosong. Ya, ini firman, saudara. Real. Cuman, ya karena saking amazingnya orang udah nggak percaya. Sudah tahu ada firman yang bilang, I can do all things to Christ who strengthen me. Dengannya Filipi 3 ayat 4 ayat 13. Segala perkara, dia bilang, dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. 10 tuh. Ya. Segala perkara dapat ku tanggung. Bukan hanya ku tanggung, bukan defensif. I can do. Nggak tahu tuh adik saya kan bahasa Inggris tuh penerjemah. Kau dapat lakukan ya, segala sesuatu melalui Kristus atau di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus tadi kan dibilang, kita di dalam Kristus. Jadi bukan hanya perlindungan, bukan, tapi juga menyerang bahkan. Ya, yang memberi power, dunamis. Makanya saudara, kalau otak itu cuman organ, tapi yang kita paling penting itu apa yang kita pikirkan, itu penting. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu jangan ikutin sistem dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu tuh. Renewing our mind. Berubahlah mind kita, bukan otak sih, cuman organ kan, organ otak tadi, tapi renewing. Ketika adik saya catat, renewing mindnya, otaknya sembuh, yang kemarin perdarahan berubah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kita tahu mana yang dunia, mana yang Tuhan. Kalau yang di Tuhan apa? Kemarin minggu lalu kita lihat Yakobus ya, yang baik dan yang sempurna datang dari atas. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Makanya mind kita renewing itu metanoia, berubah kepada kasih karunia. Itu ya, segala kemudian yang baik dan tiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, tidak ada variasi ya, nggak ada bayangan pertukaran. Freely. Balik ya. Jadi semakin kuat, semakin sehat, healthier and stronger. Ya. Kan kita tahu Kaleb 85 tahun dapat Kanaan. Sarah 90 tahun punya Ishak. Kita satu aja ya, Kaleb. Kaleb bilang ini, give me this mountain. Umur 85. Sebab itu katanya, berikanlah kepadaku pegunungan. Bukan satu gunung loh, mountains. Pegunungan, banyak gunung ini. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia nggak lupa tuh janji Tuhan. Enggak, entah dilepas, entah dipegang, entah dilepas, entah dipegang. Enggak, dia pegang aja. 45 tahun yang lalu, dia pegang terus. Semakin hari semakin kuat dia pegang. Kenapa maksudnya dia pegang gini? Jangan lepaskan pengharapanmu gitu maksudnya. Dia nggak bilang gini, ya tapi Lep, lu udah keburu tua, lu udah 85 tahun, lu mau nyari apa lagi sih? Lu berapa lama lagi sih hidup? Udah 85 tahun lu. Orang bisa ngomong gitu. Ya nggak tahu, kalau orang Israel kan semua makin hari makin kuat kan, mereka makan mana semua. Tapi ada juga yang makan mana nganggap itu baik ya, atau enak, bahasa saya gitu. Mana perjamuan kudus kita makan gitu ya tiap hari, itu enak saudara. Ya, sampai dia ingetin si Yosua, Yos, sebab engkau sendiri mendengar kan waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota besar dan berkubu. Malah diingetin, Yos, inget ya Yos ya, kan di situ ada orang enak, raksasa itu. Jadi dia minta kan Kiryat Arba bapak orang enak, berarti raksasa semua, satu kata, satu kampung.
dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Udah kotanya besar, ya karena kota raksasa, rumah raksasa, tembok raksasa, kebun raksasa, tapi sebaliknya sumur raksasa. Ya karena Yosua dan Kaleb yang menggandar itu anggur dari situ kayaknya. Dia bilang kan kau yang dengar waktu itu. Lihat kan kita bawa pulang. Ya bahasa Inggrisnya ya Tuhan menyertai aku ya. Mungkin ya Tuhan, dia nggak pakai kata mungkin. Ya God with us. Tuhan menyertai aku. Ini kita bilang Tuhan menyertai nama saudara sendiri. Tuhan menyertai Melkisedek gitu. Ya, sehingga prosper menjadi orang yang berhasil seperti Tuhan menyertai Yusuf, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Sesederhana itu, saudara. Dan kita tahu Tuhan yang berperang, dia tahu Tuhan yang berperang, makanya dia udah gak lihat lagi raksasa. Ya makanya kita belajar kan, dipersingkat aja. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Simpel udah saudara. Singa lebih kuat, Tuhan lebih kuat. Singa giginya lancip, gigitannya mengerikan, Tuhan lebih besar, lebih perkasa, lebih kuat. Pikiran Daud sama sesederhana itu saudara. Beruang sama juga. Ya siapa yang bisa ngalahin beruang saudara? Ada satu apa tuh? Kan sekarang ada MMA tuh ya, apa mix material art itu yang masuk oktagon atau apa? Itu ada satu petarung dari daerah Soviet sana tuh ya. Tapi siapa tuh ya? Dia latihannya sama beruang ya, tapi beruangnya beruang kecil sudah dilatih sama bapaknya. Ya gulatnya sama beruang. Latihannya. Wah itu nggak ada yang bisa ngalahin dia tuh. Maksud saya apalagi kalau Daud yang masuk situ. Ya. Jadi segala kuasa, power itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Kepada saya katakan. Untuk apa saudara? Ya bukan untuk sok-sokan ya. Kolose 1 ayat 11 dibilang ini. Ya dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Tuh saudara ya, dengan segala power kita dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya. Kuasa power, dunamis kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu. Nah ini bahasa Inggrisnya for all passion. Nah tekun. Ya atau sabar gitu ya. Itu untuk kita. Kekuatan. Ya dan maksudnya menanggung segala sesuatu dengan tekun. Tekun itu buat kita maksudnya. Passion. Ya, untuk kita tekun. Ketekunan, perseverance. Ya jadi sebenarnya kita tuh mungkin karena nggak tahu aja ya waktunya gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Yesus, kalau kita rasa lama, kita lihatnya semakin dekat kan. Kalau ada satu titik nih manifestasinya, aku bilang udah lama nih, berarti kan makin dekat sama tujuannya. Ya, kayak Kaleb tadi. Ya, dia kan dijanjikan, dia kan udah denger juga. Karena ini keliling-keliling 40 tahun. Tapi bagi orang yang jalan ini kan lama kan. Udah lama lah kita nggak dapat. Ini udah tahun keberapa? Tahun ke-35. Wah, makin dekat. Ya, itu mempunyai perseverance orang. Ya, kekuatan itu memberikan itu. Dan sabar ya, kesabaran. Itu untuk orang lain. Ya, untuk orang lain kita sabar. Untuk istri, untuk anak-anak sabar. Ya. Jadi jangan buru-buru. Tadi Pastor Mark bagus juga ya. Dia selalu karena dia bilang dia orang yang buru-buru. Ya, dulu kalau macet dia bilang dia sebel. Ya. Kalau ngantri dia sebel. Dia bilang gini, buang waktu gitu. Tapi kalau sekarang setelah learn the unforced rhythm of grace, kalau macet dia bilang dia senang. Yeay, macet gitu kan, nggak buru-buru gitu. Ya, kalau antri dia nikmati. Karena di situ kita bisa makan Yesus sebenarnya. Maksudnya poinnya itu aja.
Ya. Wah, ya kita punya dan tadi kita udah belajar ya, Tuhan tinggal meninggalkan kita karena macet, terus Tuhan tinggal ninggalin kita, dia lebih cepat gitu, nggak bisa, nggak begitu. Ya, kalau karena kita ngantri terus kita merasa wah nggak dapet deh berkatnya gitu, nggak begitu. Ya, nggak begitu saudara. Ya, jadi kita belajar dari Sarah juga kan, 85 90 tahun baru punya anak. Tapi dia sabar aja menanti, enjoy aja. Nah itu saudara, ya kita udah dikasih rahasianya, hidup dalam kasih yang hidup dalam Tuhan, ya. Dan belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa. Itu dalam kasih Allah semua. Saudara diberkati, ya saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara, bukan kebetulan saudara menemukan rekaman ini. Dan saudara ikuti aja saya berdoa. Ya katakan gini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Saya ada di dalam pelukan Yesus yang ada di dalam pelukan Bapa. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati ya, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah berbahagia. Ya, hari kita perjamuan kudus, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, ya, dengan dibersihkan dari debu-debu. Kita bukan makanan iblis, ya, karena iblis makanannya debu. Tapi kita dibasuh dengan air dan disekat dengan kain lenan halus yang putih bersih, ya, melalui perjamuan kudus. Dan kita juga tahu dalam perjamuan kudus kita lihat pada malam Tuhan diserahkan, Pak Rasul Paulus bilang Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kata Tuhan Yesus, ya, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Artinya kita memperingati salib Kristus, karya Kristus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Tuhan Yesus bilang begitu. Berarti benar-benar menguntungkan buat kita, benefit. Tubuh Kristus diremukan, hancur-hancuran, supaya saudara utuh, nggak hancur. Sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Karena learn the unforced rhythm of grace. Ya, belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa itu. Enak dan ringan katanya. Ya, kita makan tubuh Kristus itu ditombak, keluar air dan darah, supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Apapun penyakit saudara, digantung antara bumi dengan langit. Ya, dalam kegelapan itu semua diserap, semua murka, semua kutuk, semua penghukuman, semua api yang harus membakar kita diserap habis, nggak ada sisa. Kita hanya rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya aja. God's rest tadi mengenai bilang. Tempat perhentian Tuhan. Jiwa kita mendapat rest. Ya. Dan berkata sebagaimana di surga, as he is, demikian kita di bumi, so are we di dalam dunia ini sekarang. Yesus di surga layak terima kuasa, power, ya. Dan terima kekayaan, kehormatan, berkat, dan semua kebaikan Tuhan. Demikian kita di bumi, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Pada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan ke tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil, beruntung. Ya, kita seperti pohon yang tadi ditanam, ya, seperti orang benar itu bertunas si pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Kita makan daging paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup,
mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, selesai butter dan madu dari gunung batu. Enak. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Hari-hari kita tambah kuat. Karena Yesus kepala. Kita dalam Yesus dalam kita. Yesus kepala, kita tubuhnya, dagingnya, tulangnya, dikatakan. Mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, otak Kristus, semua. Sendi-sendi Kristus. Saudara, apapun masalah saudara, Tuhan Kristus ada ini baiknya tubuhnya. Sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Sama tadi ya. Tuhan menyertai kita, tidak mungkin meninggalkan, tidak mungkin melupakan. Kita pewaris, mewarisi God's rest, Tuhan, tempat perhentian Tuhan. Makanya disebut Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan yang mengalir, flow with milk and honey. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita tidak gali, kita minum air. Kebun-kebun anggur, zaitun, aradima, kita tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam jana tanah liat. Kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada yang kelaparan saudara. Kita mewarisi dunia ini luar biasa ya. Wealth and healthy body. Mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar gesem beraka. Hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat rumah tikos in heavenly places. Waris anak sulung. Karisma. Karena semua janji, semua berkat saat kita. Sudah dibayar overpayment. Warisan kita. Kristus ada warisan kita. Semua sudah dibayar. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, kita mengucap syukur.